Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pixie Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Ritual Sate Gagal. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Kali ini cerita akan berfokus kepada Wardoyo, yaitu seorang pria parubaya yang sedang memiliki permasalahan di dalam rumah tangganya. Rumah tangga yang dibangun oleh Wardoyo dan juga istrinya Sasmi terasa semakin panas. Di usia pernikahan mereka yang ke-6, hubungan Wardoyo dengan mertuanya juga terus bermasalah. Puncaknya ketika Wardoyo dan Sasmi harus rela tinggal di rumah bagian belakang. Selama ini Wardoyo memang masih tinggal bersama dengan mertuanya. Pekerjaannya sebagai seorang buruh serabutan membuatnya masih belum mampu membeli apapun. Hanya sebuah TV tabung bekas yang sekarang terpasang di dalam kamar yang bisa dibelinya. Kondisi mereka semakin parah saat Wardoyo terkena penyakit hernia. Sang istri yang awalnya masih kuat dengan keadaan Wardoyo, lama-lama mulai menjauh. Selain tak mampu mengatasi urusan ranjang, Wardoyo juga tak bisa bekerja lagi. Sayup-sayup Wardoyo juga pernah mendengar jika Sasmi pernah ketahuan jalan dengan pria lain. "Kamu keluar sama siapa, Dek? Kok saya dengar kamu keluar dengan pria lain?" kata Wardoyo. Tak lama setelah istrinya pulang dari tempatnya bekerja. "Terus kenapa, Mas? Kamu mau apa?" jawab istrinya Wardoyo. Wardoyo pun tak mau melanjutkan perdebatan itu. Malam itu istrinya juga malah memilih tidur di kamar orang tuanya setelah ditegur oleh Wardoyo. Esok sore Wardoyo mendatangi warung kopi yang berada di dekat sungai. Ada banyak orang di sana sore itu. Wardoyo mencari salah satu teman dekatnya. Itu adalah Gianto yang saat itu sedang asik menikmati kopi, diiringi dengan permainan kartu domino di atas meja mereka. Wardoyo yang datang sambil memegangi selangkangannya mencolek Gianto dari belakang. "Tok, sini ikut aku sebentar. Aku mau bicara," ujar Wardoyo, yang lalu mereka mencari tempat duduk. Gianto pun menutup kartunya, lalu menghampiri teman sejak kecilnya itu. Tanpa basa-basi, Wardoyo langsung menceritakan pokok masalah tentang permasalahan rumah tangganya yang semakin memburuk. Karena masalah ekonomi dan juga kondisi kesehatan, karena itu juga istrinya lah yang saat ini bekerja, karena Wardoyo sudah tidak bisa lagi mencari uang. "Terus aku bantu apa, Kang? Aku juga susah hidupnya," Gianto menjawab sekenanya. "Ya apa aja lah, Tok. Yang penting aku bisa dapat uang banyak." Gianto pun lalu menatap ke atas. Kemudian Gianto berbisik ke telinga Wardoyo. "Ada orang pintar, rumahnya di dekat Raung. Kalau mau, nanti habis Isya kita main ke sana." Wardoyo pun setuju. Beban hidupnya yang cukup berat membuatnya rela mencari solusi apapun. Selepas Isya, Wardoyo langsung berangkat ke rumah Gianto. Sengaja dia tak berpamitan dengan penghuni rumah karena yakin tak akan ada yang menunggunya. Sesampainya di rumah Gianto, Wardoyo langsung mengetuk jendela kamar, memberi sinyal pada Gianto jika dirinya sudah datang. Gianto yang mengetahui kedatangan Wardoyo lalu meminjam motor milik keponakannya. Rumah Ki Karmono adalah lokasi yang akan mereka tuju. Rumah itu berada jauh di dusun terakhir yang berada di kaki Gunung Raung. Motor LG tua yang ditumpangi oleh Gianto dan juga Wardoyo tersiar di jalanan lumpur ketika melewati hutan karet. "Jauh toh," Wardoyo berbisik di telinga Gianto yang tengah fokus menyetir. "Sebentar lagi setelah tanjakan ada pohon kembar, sudah dekat," saut Gianto. Punji burung cekaka menyambut kedatangan Wardoyo dan juga Gianto. Ketika mendekati pohon benda kembar, mata Wardoyo menatap ke kanan dan ke kiri. Tapi pandangannya tidak menangkap sekelebat apapun. Padahal dia jelas merasakan seperti ada banyak orang yang sedang berdiri di kanan kiri di sekitar pepohonan. "Sudah sampai, yuk. Tunggu di sini dulu, aku masuk dulu, nanti tak panggil." Gianto memarkirkan motornya di sebuah pagar kayu
yang terbuat dari bahan kelor. Wardoyo pun menurut dan menunggu di atas motor. Gianto lalu berlari ke arah sebuah rumah yang ada di tengah sebuah pemukiman kecil. Ada 5 rumah berdiri dengan posisi melingkar. Satu rumah berdiri di tengah-tengah dengan ukuran paling besar di antara rumah lainnya. "Mau kemana, Pak?" Wardoyo tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran seorang anak kecil yang bertanya kepadanya. Anak kecil itu memiliki tubuh yang dekil dengan rambut panjang yang disasar. "Mau ke rumah Ki Karmono, Nak?" Wardoyo menjawab dengan terbata-bata. Anak itu pun mengangguk. Lalu ia berlari ke arah pinggiran kebun yang saat itu tampak gelap. "Kamu tak panggil dari tadi, kok diam aja?" Wardoyo kembali dikagetkan dengan kehadiran Gianto yang tiba-tiba sudah berdiri di depannya. "Sialan, tadi anak kecil, sekarang kamu yang ngagetin," ucap Wardoyo menyahut sambil mengikuti langkah Gianto. Seperti sudah terbiasa, Gianto langsung masuk ke dalam rumah yang berada di tengah pemukiman itu. Di ruang tengah sudah ada seorang pria yang kira-kira berusia 50 tahunan. Ia duduk di kursi penjalin dengan hiasan udang di kepalanya. Pria itu tersenyum lalu mempersilahkan Wardoyo dan juga Gianto untuk duduk di depannya. Wardoyo melirik sekeliling ruangan. Rumah itu mirip dengan bangunan pedesaan pada era tahun 70-an. Ada satu set kursi penjalin di ruang tengah dengan sebuah dipan kayu berada di sebelahnya. Yang paling mencolok adalah beberapa keris yang dipajang di atas semua pintu rumah. "Duduk, Nak." Ki Darmono kembali meminta Wardoyo untuk duduk. Tak lama istri Ki Karmono keluar membawa 2 gelas kopi dan juga secangkir teh panas. Wardoyo lalu menceritakan permasalahan hidupnya kepada Ki Karmono. Semua hal yang mengganggunya selama ini diceritakan sedetil mungkin. Ki Karmono mengangguk, kemudian ia beranjak masuk ke dalam kamarnya. Setengah jam berlalu. Ki Darmono keluar sambil menggenggam sebuah keris. Benda itu langsung ditaruhnya di atas meja. Begitu menyentuh meja, keris itu langsung berdiri dengan posisi ujung di bawah. "Sekarang permintaanmu apa?" Wardoyo sempat menoleh ke arah Gianto sebelum kemudian ia menunduk di antara sela kakinya. "Saya ingin kaya, Ki, ingin punya uang banyak," Wardoyo berkata lirih. Permintaan itu pun langsung disanggupi oleh Ki Karmono. Dia paham jika Wardoyo tidak mungkin mampu untuk melakukan pesugihan dengan tumbang. Melihat kondisi Wardoyo sendiri yang tampak kesulitan. "Aku ada cara untuk mencari uang, bukan persugihan. Tapi kamu harus cari uang sendiri," jawab Ki Karmono. Wardoyo tampak sumringah mendengar solusi yang diberikan oleh Ki Karmono. Sebuah cara untuk mencari uang tanpa melakukan persugihan. "Iya, Ki, saya mau." Wardoyo mengangguk setuju. Ki Karmono memberikan Wardoyo cara mencari uang dengan berdagang sate gagak. Sebelum memulai ritual, Wardoyo diminta untuk puasa muti selama 8 hari. Selama itu Wardoyo diminta untuk menahan diri agar tak marah dan tidak bergaul dengan istrinya. Ki Karmono juga memberi saran untuk jenis gagak yang bisa dijual. Harus benar-benar gagak yang berwarna hitam legam. Tidak boleh ada warna lain di tubuhnya. Waktu pelaksanaan ritual juga harus mengikuti weton kelahiran Wardoyo. Usai mendengar semua syarat itu, Wardoyo kemudian pamit untuk segera pulang. Dan sebelum keluar dari pintu, keris milik Ki Karmono mendadak terjatuh, menandakan kesepakatan itu telah terjadi. Wardoyo dan Gianto pun langsung kembali ke desa mereka. Singkat cerita, Wardoyo mempersiapkan waktu ritualnya dengan sebaik mungkin. Selasa Pon, sesuai wetonnya yang akan datang. 2 purnama lagi, Wardoyo pun mengajak Gianto untuk berkeliling pasar untuk mencari burung gagak cemani. Pasar-pasar hewan yang berada di daerah Bondowoso Situbondo hingga Banyuwangi. Tiap minggu mereka sambangi, namun hasilnya tetap saja nihil.
Burung-burung gagak yang mereka temui tak ada yang sesuai dengan syarat yang diajukan oleh Ki Karmono. Wadoyo yang saat itu tak punya penghasilan, mau tak mau membebankan semuanya kepada Gianto. Mulai dari ongkos bensin keliling pasar hewan sampai makan mereka selama pencarian. Sabar dulu ya Tok, nanti kalau udah ada hasilnya kamu saya bagi. Gianto saat itu hanya bisa menarik napas. Sampai hari ke-40 pencarian, upaya Wadoyo dan Gianto pun masih saja nihil. Keduanya lalu beristirahat di dekat salah satu pasar burung. Bagaimana Yok, kalau begini caranya bisa gagal? Sudah habis biaya banyak lagi. Wadoyo yang mendengar keluhan Gianto hanya bisa menggaruk kepala. Dilepaskannya kopiah hitam miliknya, lalu dikibaskan ke lehernya. Aku juga bingung Tok, tak pikir mudah mencari gagak itu. Gianto dan Wadoyo terus berdebat. Yang itu mereka hanya punya sisa waktu seminggu jika ingin mengerjakan ritual dalam waktu yang paling dekat. Di tengah obrolan keduanya, ternyata ada seorang pedagang buah yang diam-diam mencuri dengar. Cari burung toh Pak? Gianto menoleh ke arah orang itu. Tubuhnya gemuk dengan kaos tanpa lengan yang memiliki gambar salah satu partai. Iya mas, punya gagak hitam legam? Tanya Gianto. Kalau di sini sulit Pak, coba besok saya carikan di Bali. Saya minta nomor HP-nya saja. Gianto kemudian memberikan nomor HP-nya kepada pedagang buah itu. Setelah itu Gianto dan Wadoyo masih keliling lagi sampai agak maghrib sebelum akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Esok harinya Gianto mendapatkan telepon dari pedagang buah itu. Gagak hitam sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Gianto ada di salah satu pasar burung di daerah Denpasar. Pemilik burung itu meminta harga dengan sekitar 4,5 juta untuk burung itu. Sebentar mas, saya berunding dulu dengan teman saya, sahut Gianto. Dari balik telepon, si pedagang buah pun mengiyakan. Ia juga mengatakan jika ia akan mengantar Gianto untuk mendatangi penjual burung itu, jika memang cocok dengan harganya. Gianto pun langsung meluncur ke rumah Wadoyo setelah mendengar kabar itu. Di jalan sebelum tiba di rumah Wadoyo, Gianto sempat melihat Sasmi naik mobil dengan Sukardi. Gianto melirik sebentar, lalu melanjutkan jalannya ke rumah Wadoyo. Sudah ada, Gianto berteriak di pintu belakang rumah Wadoyo. Wadoyo pun membuka pintu dengan tangan lemas dengan wajah lesu. Dia lalu menyuruh Gianto duduk. Loh, kamu kenapa Yok kalau lemes gitu? Sasmi Tok, Sasmi sekarang dia sudah berani keluar sendiri, bahkan dengan pria lain. Wadoyo menyahut sambil memegangi dahinya. Gianto akhirnya paham kenapa temannya itu tampak lemas. Ternyata gosip istri Wadoyo yang sudah berani bermain dengan seorang pria itu ternyata benar. Lah, sekarang tinggal niatmu. Kamu kuat kan? Burungnya sudah ada, tinggal kamu mau berusaha lagi apa enggak? Ucapan Gianto membuat Wadoyo kembali mengangkat wajahnya. Gianto lalu menjelaskan di mana burung itu berada dan berapa harga yang harus dibayarnya. Mendengar besarannya harga yang diucapkan oleh Gianto, Wadoyo sempat gentar. Selama penyakit itu menyerangnya, Wadoyo hanya bisa menggantungkan hidup kepada mertua dan juga istrinya. Tak ada uang sama sekali, karena itu ia pasrah ketika Sukardi membawa istrinya keluar rumah. Kalau puasa aku masih kuat, tapi kalau uang aku sama sekali gak punya Tok. Wadoyo pun lemas lagi karena sudah kepala dengan situasi. Akhirnya Gianto menawarkan sebuah bantuan, dan itu adalah bantuan terakhirnya. Ia meminjamkan PPKP motornya untuk bisa mendapatkan uang. Tapi Gianto mengatakan jika semuanya adalah hutang yang harus diganti ketika ritual sate gagak sudah berhasil. Wadoyo pun setuju, bahkan dia berjanji akan membayar hutang sebanyak 2 kali lipat setelah berhasil melewati ritual. Nanti tak menunggu lama. Pada sore harinya, PPKP Gianto sudah berubah menjadi uang.
Malam itu juga mereka berdua berangkat ke Bali. Si pedagang buah yang saat itu sudah berada di Bali pun langsung mengantarkan mereka kedua ke rumah penjual gagak. Jam di Bali masih menunjukkan pukul 4 subuh. Namun Wardoyo yang sudah membulatkan tekadnya memilih terus melanjutkan rencananya untuk membeli gagaknya. Sekitar pukul 5 pagi, si penjual gagak baru membuka pintu rumahnya. Akhirnya transaksi pun terjadi, harga disepakati. Pemilik melepaskan gagak miliknya dengan harga 4 juta. Gianto pun memberikan uang 500 sebagai uang terima kasih. Karena sudah mau membantu mencari burung sesuai yang dicari kepada si pedagang buah. Setelah cukup beristirahat pada sore harinya, mereka kembali ke Jawa. Wardoyo pun langsung memulai ritual puasanya. Beberapa hari setelah itu, agar tak menimbulkan kecurigaan, burung gagak disimpan di rumah Gianto sampai hari ritual tiba. Di rumahnya ujian-ujian emosi mulai melanda Wardoyo. Sasmi sering pulang malam, Sukardi juga selalu mengantarnya sampai ke depan rumah. Padahal di rumah bagian depan ditinggali oleh mertua Wardoyo. Tapi kedua orang tuanya seolah menyetujui Sasmi dengan Sukardi. Mereka tak pernah menegur, bahkan cenderung bersikap ramah. Wardoyo pun selalu ingin marah, tapi dia tidak bisa apa-apa. Singkat cerita, Wardoyo pun berhasil menyelesaikan puasanya. Tibalah malam ketika dia harus berjualan sate gagak. Sesuai pesan Ki Karmono, Wardoyo harus mencari tempat yang jauh dari pemukiman dan juga tempat yang angker. Gagak itu pun dipotong-potong dan dijadikan 8 tusuk sate gagak yang sudah disiapkan oleh Wardoyo di dalam sebuah kresek. Tak lupa ia membawa selembar uang 50.000 sebagai contoh dalam perdagangan nanti. Darah gagak yang masih segar juga disimpannya di dalam sebuah wadah bekas kecap. Itu berguna sebagai bumbu satenya. Sekitar pukul 10 malam, Wardoyo mulai berjalan keluar dari kampung. Suasana yang sepi membuat Wardoyo leluasa berjalan sambil membawa perlengkapan. Jalur pertama kali dilaluinya adalah area persawahan. Tak ada penerangan sama sekali di sana. Cahaya bulan, remang-remang, dan cahaya lampu dari korek api yang menjadi penerangan perjalanan Wardoyo. Saat melewati galangan sawah, Wardoyo sudah mulai merasakan sesuatu yang aneh. Langkah kakinya seolah diikuti oleh banyak kaki, padahal tak ada orang lain di belakangnya. Wardoyo pun mempercepat langkah kakinya. Bunyi besi bakaran sate bergesekan nyaring ketika Wardoyo mulai berlari di ujung area persawahan. Ada sebuah sungai kecil yang dikelilingi oleh pepohonan nangka. Ada jalan menanjak menuju sebuah pemakaman kuno. Kaki Wardoyo berjalan perlahan melewati sungai selebar 3 meter itu. Airnya hanya setinggi betis, tapi gelapnya jalan membuat Wardoyo tak berani gegabah. Ada suara anak-anak kecil yang seolah muncul dari balik kegelapan. Langkah kaki kembali dipercepatnya sebelum menapak ke daratan. Wardoyo sempat merasakan ada suara napas di balik telinganya. Ia langsung berusaha berlari lebih cepat hingga akhirnya tempat berjualan yang dituju oleh Wardoyo pun mulai terlihat. Ada sebuah pondok kecil yang di tengahnya juga terdapat sebuah makam kuno. Wardoyo berencana berjualan di sana sesuai perintah Ki Karmono. Wardoyo melepas semua bajunya sejak 7 langkah sebelum tiba di lokasi. Besi bakar sate pun digelarnya di dekat makam. Dinyalakannya arang ke dalam besi itu, lalu mulai dibakarnya sate gagak yang telah dibawa. Sembari membakar sate, Wardoyo menuangkan tetesan darah ke atas sate-sate itu. Seolah itu adalah bumbu sate yang dijualnya. Asap dari arang mulai mengkumpul di sekitar makam kuno. Sate, ayo, siapa yang mau beli sate? Kata Wardoyo sambil gemetar. Ketika sate pertama dibakar, Wardoyo sudah melihat ada sosok makhluk yang berdiri melihatnya. Karena posisinya jauh, Wardoyo tidak bisa melihat jelas tentang wujud sosok makhluk itu. Perlahan sosok itu mulai mendekat ke arahnya. Bau harum tercium di antara kuatnya bawah asap.
Tangan Wardoyo kembali gemetar. Jelas-jelas belum pernah seumur hidupnya ia berurusan dengan bangsa lelembut. Sosok itu semakin mendekat sampai kira-kira jaraknya 15 meter dari Wardoyo. Mendadak suasana menjadi sunyi. Tidak ada satupun suara kodok atau jangkrik yang tadi sempat terdengar. Semuanya sepi, lalu perlahan. Suasana di dekat makam kuno menjadi terang. Tanah yang diinjak Wardoyo menjadi sebuah tehal dengan warna tulang. Tiba-tiba di depannya sudah berdiri sosok perempuan berambut panjang. Wanita itu menggunakan baju dengan warna keemasan. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut wanita itu. Wardoyo sempat termenung menatap wanita itu. Begitu tersadar, Wardoyo langsung menawarkan sate gagak yang dijualnya. Dia juga menunjukkan harga satu tusuk sate itu dengan selembar uang 50 ribuan. Harganya ini, tapi banyaknya harus segini. Wardoyo menunjukkan sebuah kardus kosong bekas sepatu. Wanita itu mengangguk dan tak butuh waktu lama. Kardus sepatu yang dibawa oleh Wardoyo sudah penuh sesak dengan uang 50 ribuan. Mata Wardoyo mendelik melihat setumpukan uang di hadapannya. Tangan Wardoyo juga meraba lembaran uang itu. Semuanya asli. Wanita yang ada di hadapannya juga kembali tersenyum. Sate yang masih tersisa di atas besi pembakaran tiba-tiba menghilang juga. Ada tangan-tangan berjari panjang yang muncul dari bawah dan mengambil sate-sate itu, lalu menariknya ke bawah. Wardoyo sempat mundur ketakutan ketika melihat tangan itu muncul. Tiba-tiba setelahnya, sate-satenya habis. Tiba-tiba suara khas perbukitan kembali muncul. Suara sahutan kodok juga terdengar, dibarengi dengan gesekan dedaunan yang terdorong angin. Suasana juga kembali gelap seperti sedia kala. Wardoyo sempat melihat langkah kaki perempuan pembeli sate gagak berjalan menuju batu besar di bukit. Namun kakinya terlihat tidak menapak tanah. Wanita itu menghilang bersama dengan kabut tepat sebelum azan subuh. Wardoyo sudah tiba di rumahnya dengan membawa ribuan lembar uang 50 ribuan. Hari itu juga Wardoyo melunasi hutang-hutangnya kepada Gianto. Wardoyo juga menceritakan jika ritual yang dijalaninya telah berhasil. Wardoyo sendiri masih menjalankan ritual itu beberapa kali setelahnya. Mungkin hal itu juga yang membuatnya menjadi cukup kaya seperti saat ini. Setelah ekonominya membaik, Wardoyo bisa membeli sebuah rumah dan toko untuk usahanya. Namun di tengah kesuksesannya, ia tetap tidak meninggalkan Sasmi. Walaupun akhirnya Wardoyo juga menikahi wanita lain. Dengan uang yang dimilikinya, Wardoyo juga bisa mengobati penyakitnya. Kabarnya Gianto juga sempat mengikuti jalan yang ditempuh oleh Wardoyo. Tapi ia gagal karena ia ketakutan saat bertemu para pembeli sate. Boleh kalian percayai atau tidak, namun memang sangat banyak kisah-kisah semacam ini yang benar-benar dialami oleh orang-orang tertentu. Tapi harus ingat, di balik semua kesenangan duniawi, pasti akan selalu ada efek yang jauh lebih merugikan jika dilakukan dengan melalui jalan yang tidak benar. Karena semua itu sejatinya hanyalah tipu daya setan yang ingin menjerumuskan kita. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mampir di channel ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian. Terima kasih, wassalam.